Kalian pasti tahu gue beberapa minggu lalu nge-review barang yang namanya control panel, dan kayak gue akan banyak deh nge-review panel-panel gitu. Tapi ada yang spesial dari laptop yang kita review kali ini. Ibaratnya kalau misalnya kalian beli laptop ini, kalian itu dapat panelnya langsung. Inilah dia ZenBook Pro Duo 15 OLED. Gue belum nyebutin serinya, jangan viral dulu. Atau kalau dari serinya sendiri adalah ZenBook UX582. Enaknya jadi influencer, bikin viral doang dapat duit. Tapi kapan lagi nggak sih kalian beli laptop dapat panel yo? Oke, nah review kali ini gue kasih judul Bigger Dream Wider Screen. Enggak, kayaknya ini kurang dramatis. Gue kasih sound effect ya. Gue kasih judul Bigger Dream Wider Screen. Kenapa sih? Karena sekarang tuh kita dipertemukan dengan laptop dengan berbagai size gitu. Kayak misalnya 12 inch, 11 inch yang dimana itu terlalu kecil. Lalu mentok-mentok misalnya 14 inch. Ya oke lah. Tapi ada laptop yang ukurannya kayaknya pas banget. Yes, gue ketemu pas banget ini di seri 15 inch. Dimana ini tuh bener-bener di mata enak banget. Dan langsung aja yuk coba kita bahas layar dari laptop ini sendiri. Laptop ini punya layar 15 inch dan panelnya OLED. Panel OLED ini spesial banget karena dia tuh warnanya ya blacknya true black, lalu color reproductionnya ini bener-bener bagus. Nah kalau ngomongin layar dari laptop ini sendiri, tentunya ada dua layar. Layar utamanya yang tadi OLED 15 inch 4K. Dan ada layar keduanya yang disebut dengan ScreenPad Plus. Nah, layar keduanya ini juga punya resolusi 4K. Nah, di sini 4K-nya agak beda, nggak 4K yang utuh, karena lebarnya juga nggak selebar layar-layar 16:9. Jadi gue seneng banget dengan panel OLED, sekali lagi gue mention, karena bener-bener di mata enak banget dan nyaman banget. Oke, ada layar kedua. Terus apa dong fungsi layar keduanya? Gimmick? Enggak dong, ada gunanya dong. Mari kita bahas. Asus sudah nyediain kita kontrol panel untuk kita yang pakai aplikasi Adobe. Karena sekarang Asus emang kerjasama eksklusif sama Adobe-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adobe Photoshop, nah ini udah ada panelnya. Bener-bener bisa dipakai untuk kita kerja. Jadi bukan gimmick ya, panelnya memang bener-bener bisa dipakai buat kerja. Dan gimana kalau misalnya di Adobe Premiere Pro dan juga After Effects, panelnya juga optimal banget. Di sini kita bisa ngatur apa yang ada di timeline kita, dan ini enak banget ya feelsnya. Kita bisa misalnya geser poin kita di mana posisinya, lalu kita bisa majuin, mundurin, dan kita bisa atur beberapa shortcut. Bahkan kita bisa juga ubah shortcut di sini sesuai dengan yang paling sering kita pakai. Jadi ScreenPad ini secara experience dia juga bisa dinikmatin, nggak cuman gimmick aja. Nah, gimana dengan aplikasi yang belum punya kontrol panel resmi? Gue berharap sih sebenarnya Asus bakalan kerjasama juga sama Blackmagic misalnya. Nah, untuk aplikasi kayak DaVinci Resolve, di sini kita bisa memanfaatkan juga touchscreen-nya. Bener-bener rasanya kayak panel tapi di layar. Tentunya ini udah bisa dipakai untuk color grading, dimana kan kedua layarnya juga udah touchscreen ya. Apalagi ScreenPad-nya ini bisa dipakai untuk color grading menggunakan tangan atau menggunakan stylusnya. Nah kalau gue sendiri untuk aplikasi Adobe dan lain-lain gue lebih senang menggunakan tangan. Tapi kalau untuk DaVinci Resolve gue jujur lebih senang menggunakan stylusnya karena dia lebih presisi. Dan juga memang di sini sebenarnya karena belum ada panel yang resminya aja. Pertanyaannya emang bisa ya buat ngedit video? Jawabannya sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena di sini laptop ini udah menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10. Ada juga varian yang lain seperti Intel Core i9 di sini, dan ini udah generasi 10 juga. Di mana kemampuan single core-nya itu udah enak banget untuk editing di Adobe. Ditambah lagi pengalaman editingnya jadi makin asik berkat Nvidia RTX 3070. Bayangin, di laptop setipis ini ada Nvidia RTX 3070. Kalau dari hasil skor Geekbench-nya gede juga. Ini ada di angka 119 ribuan, 118 ribuan.
Dan rasanya ini udah cukup untuk digunakan editing seperti di Adobe dan juga di DaVinci Resolve. Jadi powernya ini tuh kalau kata Intel sendiri, new possible with a thin and light gitu ya. Wah, ini kalau wording kayak gini memang ya biasanya dipakai marketing. Tapi nggak cuma dipakai marketing, kita coba lihat pakai Adobe Premiere Pro menggunakan Fitmax Rendering Test. Ya, selamat datang di Fitmax Rendering Testnya. Di sini gue udah ada di depan Fitmax Rendering Test dan siap untuk ngetes. Dan mari kita coba aja ritual kita yang sering kita lakukan pertama kali. Yang pertama kali tentunya sering banget kita lakukan adalah scrubbing. Mari kita scrubbing, tapi scrubbingnya nggak pakai mouse bro. Yes, lewat sini. Dan seperti yang kalian lihat performanya sangat-sangat lancar untuk scrubbing ya. Ini scrubbing loh, tapi pakai time axis adjustment. Sekarang kita scrubbing manual ya, pakai mouse coba ya, pakai trackpad. Yuhu, tampak bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Lalu gimana dengan playbacknya? Langsung aja yuk kita coba playback yang ringan. Ini sih gue udah bosen sih kalau misalnya nunjukin playback ringan. Tuh 4K ya, utuh 4K nya. Next kita coba yang udah agak berat dikit yang ada efeknya. Black and white. 4K black and white lancar ya. Nah, lalu selanjutnya ketika menggunakan LUT bawaan dari Premiere. LUT no problem sama sekali. Yes. Lalu selanjutnya adalah ketika menggunakan Lumetri Color. Lumetri Color seperti apa? Lancar banget. Slow motion gimana? Nggak ada masalah. Oke, kipasnya mulai kick di sini ya. Optical flow juga nggak ada masalah sama sekali. Semuanya yes. No merah. Nggak perlu render into out. Gue sedang menentang diri gue sendiri di masa lalu. Tapi intinya kalian lihat ya performance-nya di sini ya. Di sini beberapa kali kipasnya kick in ya, terutama di bagian-bagian yang berat kayak gini. Karena gue rasa sih i7 sama 3070-nya bener-bener ekstrim kerjanya. Lalu gimana dengan exportnya? Kita mau coba export. Yang pertama kita export ketika kita turunin di Full HD ya. Lalalala, lihat ini sendiri hasilnya. Oke, mari kita lihat dari estimatednya sendiri, dia sangat-sangat cepat dan ini adalah hasil real time yang udah selesainya. Oke, itu dia hasil untuk ekspor Full HD-nya. Sekarang gimana dengan hasil ekspor 4K-nya? Match source high bitrate, lalu kita ekspor aja dan ini dia hasilnya. Oke, mantap. Ini dia hasilnya 4K, mantap. Oke, kita balik lagi ke studio. Skor seperti ini biasanya kita dapatkan dengan PC-PC high-end, tapi sekarang kita bisa dapatkan dengan laptop. Dan satu features lagi yang menjadi features favorit gua, apalagi kalau bukan kehadiran Thunderbolt. Nah, Thunderbolt di sini juga harus dioptimalin ya guys ya. Jangan cuma bilang ini manufaktur pelit, cuman ada colokan 2 Thunderbolt. No, 2 Thunderbolt means kalian bisa 40 Gbps each Thunderbolt-nya. Kalau gue di sini Thunderbolt-nya gue langsung salurin ke CallDigit TS3 Plus. Ini salah satu dock yang paling populer saat ini. Satu Thunderbolt kalian bisa jadiin ke layar 4K, kalian bisa pakai untuk SSD-nya di sini, kalian bisa pakai mouse-nya di sini, kalian bisa pakai card reader di sini. Jadi satu Thunderbolt aja kalau misalnya kalian optimalin dengan kayak CallDigit TS3 Plus, ya kalian bisa dapat optimal banget. Nah, lalu di sini juga ada satu USB ya di sini. Dan satu USB ini sendiri kalau gua sih ya gua cuman pakai untuk mouse doang gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya gua lebih senang via Thunderbolt atau via dock yang udah gua punya ini ya. SSD atau HDD enggak mungkin lah. Udah di tahun 2021 men, laptop se-flagship ini nggak mungkin pakai HDD. Ini pakai SSD NVMe ya teman-teman. Untuk kerja jelas ini optimal banget. Jadi kalau di tahun 2021
kayaknya wajib banget ya, udah harus SSD kayak laptop ini. Nah, lalu extra features yang gue suka juga di sini. Jadi laptop ini sendiri tuh udah pakai Windows Hello ya, kayak laptop-laptop flagship pada umumnya. Windows Hello ini memungkinkan banget buat kalian buka laptopnya tanpa password. Tinggal duduk santai dan masuk langsung dan bisa langsung kerja. Gue senang banget ya, karena akhirnya ada laptop yang bisa gue bilang beli laptop gratis panel editing. Nanti seiring berkembangnya softwarenya, seiring berkembangnya kontrol panelnya, pasti akan sangat memudahkan editor gitu, terutama untuk offline editor. Dan juga untuk colorist, kalau misalnya features di DaVinci Resolve-nya nanti udah bisa dipakai atau udah ada. Paling yang gue rasa kayak agak sedikit kurang itu cuman kehadiran card reader, karena kan ini laptop untuk kreator ya, kita dealing dengan card reader setiap saat. Mungkin di nextnya bisa ditambah card reader, tapi I don't care lah, gue udah punya call digit dan lain-lain. Menurut gue ini udah oke banget. Cuman kalau di lapangan ketinggalan card reader akan ya jadi PR sedikit. Tapi overall dari performance, dari appearance dan lain-lain, ini laptop yang sangat bagus. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you for watching and always ngedit di panel.